Halo, ini udah live ya. Ada yang bisa denger aku kan ya semuanya ya? Aku udah lama sekali loh ini nggak live dan akhirnya hari ini bisa live, seneng dan also deg-degan. Halo, halo semuanya. Halo. Udah mulai ngumpul nih. Ayo dong semua ikut nonton karena hari ini aku akan membahas sesuatu yang seru banget untuk didengar, dipelajarin dan penting banget untuk diketahui sama semua orang. Oke, jadi mungkin aku pertama mau ngomong halo, terima kasih untuk teman-teman yang udah mau join. Jadi sekarang ini aku akan live Instagram bersama dengan UN Women Indonesia. Hari ini tema yang akan kami bahas adalah bagaimana perempuan menghadapi COVID-19. Dan kerjasama ini antara aku dan UN Women tidak hanya berlangsung untuk hari ini, akan ada juga besok tanggal 23 April jam 5 sore di Instagram aku juga. Mungkin banyak teman-teman yang bingung kan ya, kenapa sih aku membahas tentang perempuan dan kenapa perempuan dan laki-laki ini berdampaknya berbeda saat adanya pandemik seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya aku mau langsung invite Mbak Radiska Anggiana. Mbak Radiska Anggiana ini adalah Advocacy and Communication Officer dari UN Women Indonesia. Halo semuanya, bentar aku mau invite Mbak Radiska. Bagaimana caranya? Radiska. Sebentar ya. Halo semuanya. Nih lagi terkoneksi dengan Mbak Radiska. Halo. Hai Mbak Radiska. Hai Tadi Fe, aku apa lumayan kabar? baik. Aku tadi lumayan lama coba untuk invite Mbak Radiska. Hai Oh iya. Mbak. Hai, Um, apa kabar? baik. Mbak Rizka, ini kan Hmm, udah lebih dari sebulan setelah WHO menetapkan status coronavirus ini sebagai pandemik, ya hmm, kan? Dan hampir semua negara Indonesia di dunia, termasuk Indonesia, sudah melakukan anjuran untuk stay at home. Jadi kita semua harus sekolah dari rumah, kerja dari rumah, terus juga harus ada namanya social distancing dan juga physical distancing. Nah, banyak banget nih sekarang yang lagi berjuang dengan cara masing-masing untuk ngadepin COVID-19 ini. Karena semuanya itu kena dampak kan dengan COVID ini, Mbak. Tapi kan bukan cuma benar. secara kesehatan, ada juga Hmm, yang berdampak dari segi sosio dan ekonomi. Tapi karena kemarin itu kan aku sempat post nih hmm. infografik dari Your UN woman ya. Women. Terus banyak banget pertanyaan kayak Kak Velov, kenapa cuma perempuan aja yang dibahas di sini? Karena ternyata masih banyak yang nggak tahu bahwa dampak yang diterima sama perempuan dari pandemik ini tuh sama laki-laki berbeda. Jadi Mbak Hmm. Diska mungkin bisa jelasin kayak kenapa berbeda dan apa aja sih dampaknya Mbak Diska? Oke, thank you ya Fe udah mengundang kita ya di live Instagram ini. Mhm. Emang COVID ini situasi yang kita nggak apa ya, kita nggak pernah bayangkan sebelumnya gitu, karena kita belum pernah Mhm. ngalamin juga kan. Jadi memang dampaknya itu sangat besar sekali dan terasa sekali gitu. Dan khususnya untuk perempuan, dampaknya ini lebih besar gitu. Dalam situasi di mana sebelum krisis aja, misalnya perempuan itu memang ada peran yang diharapkan dari perempuan. Mhm. Misalnya dalam pengelolaan rumah tangga ya. Jadi perempuan Ngurus itu rumah tangga ya. diharapkan, jadi perempuan itu diharapkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, kemudian juga pengasuhan anak, kemudian perawatan, misalnya ada anggota keluarga yang sakit atau misalnya sudah tua gitu, orang tua, itu dibebankan kepada perempuan. Nah, Mhm. menurut data kami sendiri itu pekerjaan rumah tangga serta pengasuhan dan perawatan itu dilakukan oleh perempuan itu 3 kali lebih besar daripada laki-laki gitu. Itu 3 kali ya? secara datanya, jadi lebih besar dilakukan oleh perempuan. Dan di situasi biasa
ini sudah menjadi beban tersendiri bagi perempuan. Nah, Jadi ketika dari sebelum ada pandemik aja perempuan juga sudah dibebankan dengan hal-hal tersebut benar, ya Mbak Rizka. benar. Nah, ketika krisis terjadi, ini diperparah gitu, atau bebannya semakin besar lagi untuk perempuan. Jadi ketika sekolah-sekolah tutup, kemudian juga kerja juga harus dari rumah, jadi ada beban pekerjaan rumah tangga itu diharapkan ke perempuan. Jadi bekerja juga, mengurus rumah tangga Ngurus juga, anak-anak, kemudian masak. mengurus anak-anak, menemani belajar kan. Sekarang kan apa-apa online kan. Kemudian Betul. juga apalagi kalau misalnya ada keluarga yang sakit atau misalnya ada orang tua gitu untuk dirawat. Betul, betul, Mm betul. -mm -mm. Terus Mbak Gitu. Diska, Mm -mm. aku juga dengar katanya dengan adanya pandemik ini di beberapa negara di luar negeri sana mengalami tingkat kenaikan di Mm. kasus kekerasan dalam rumah tangga. Itu boleh diceritain ya supaya Ya teman-teman juga memang mengerti. ya, memang ada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di beberapa negara di luar negeri gitu. Mhm. Sebagai contoh mungkin sebagai gambaran di Perancis itu naik ada sekitar 30% kenaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga selama ada virus corona. Kemudian di Argentina juga ada 25% peningkatan kasus dan juga aduan melalui telepon. Dan di Cina sendiri pelaporannya juga 3 kali lipat lebih banyak untuk kekerasan dalam rumah tangga. Memang situasi ini kan memberikan gimana ya tekanan juga ya dari segi Mhm. ekonomi, sosial juga gitu. Ketika dalam tekanan ekonomi ada potensi untuk peningkatan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Karena buat sebagian perempuan Mhm. rumah itu bukan jadi tempat yang aman buat mereka gitu untuk buat sebagian Betul. perempuan. Jadi malah mungkin berada di rumah itu menjadi ancaman Karena untuk harus berada di mereka. satu ruangan Hmm, untuk waktu yang cukup lama dengan pelaku kekerasan dengan itu sendiri pelaku ya. benar dan kemudian kayak semacam misalnya ada social distancing kan pembatasan sosial di mana Mhm. itu bagus ya untuk pencegahan memang disarankan lah untuk pencegahan virus corona namun ini bisa dipakai juga oleh pelaku sebagai Aku mekanisme untuk mengisolasi perempuan di dalam rumah gitu. Jadi dia jadi sulit keluar karena tidak bisa mencari bantuan, misal ke kerabat atau teman atau keluarga gitu. benar, dan untuk teman-teman mungkin kekerasan dalam rumah tangga ini sendiri artinya bukan cuma sekedar dilakukan oleh pasangan suami istri ya, tapi kan juga bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya atau mungkin paman dan keponakannya Mbak Diska ya. Ya, dan ada ya bukan sekedar fisik ya, tapi ada juga kekerasan secara psikis juga gitu, psikologis juga gitu. Ya betul. Terus kemarin kan juga aku sempat membuka pertanyaan untuk teman-teman dan Hmm. berhubung kita sekarang lagi ngebahas tentang kekerasan, kalau dari teman-teman ini banyak yang nanya apabila seorang perempuan ini udah menjadi korban, itu apa yang harus dilakukan? Dan juga kalau mereka mau mencegah akan supaya hal itu nggak terjadi, apa yang bisa dilakukan, Mbak? Ya, mungkin di situasi ini kita berharap banget ya, maksudnya tindakan kekerasannya ini tidak berlanjut gitu. Jadi sebisa mungkin ya mencari bantuan tentunya. Kemudian terutama apabila membahayakan jiwa ya, itu Mhm. harus segera dilaporkan. Nah, di masa pandemi ini seperti hotline atau layanan aduan Itu serta tetap terbuka ya? itu tetap terbuka sama layanan psikososial. Mungkin kalau ada lembaga-lembaga yang misalnya untuk hotline 112 untuk di Jakarta itu masih Mhm. terbuka. Sambil. Kemudian kalau di daerah itu ada P2TP2A, Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu masih juga bisa diakses. Mungkin lembaga-lembaga ini tetap buka memang dan Mhm. lakukan secara online. Namun mungkin ada sedikit perubahan di jam operasional ya karena virus corona ini. Cuman kalau misalnya untuk layanan psikososial, misalnya bisa ke Yayasan Pulih atau dari HIMSI, Yayasan Pulih itu kemudian untuk lebih ke ini ya. layanan psikososial untuk psikologis.
psikologi. Kemudian untuk HIMSI itu himpunan psikologi itu juga membuka layanan konseling. Kemudian untuk aduan itu juga bisa ke Komnas Perempuan atau LBH Apik gitu. Nanti Terus aku akan mungkin taruh semuanya mungkin di Instastory biar biar teman-teman bisa lebih jelas biar lihatnya lebih nanti. jelas. Iya, benar-benar benar. Dan sebenarnya ini juga mau menghimbau juga kali ya dengan Mhm. teman-teman di situasi ini mungkin bisa juga membantu bila teman-teman ada yang tahu misalnya temannya atau kerabatnya itu mengalami kekerasan atau tetangganya gitu Betul. misalnya ini mungkin bisa coba Bantu. dibantu gitu apakah didukung uh, untuk keluar dari situasi tersebut gitu. Dan mungkin kita juga sebagai sesama perempuan bisa saling ngecek, misalnya ada kerabat Mm-mm. kita atau sahabat kita, teman kita yang perempuan untuk kita selalu update ke keadaan mereka bagaimana. Itu salah satu yang bisa dilakukan ya Mbak Diska ya. Benar, benar gitu. Terus Mbak Diska, Hmm. aku juga kemarin sempat dapat banyak pertanyaan. Rata-rata ini pertanyaannya itu tentang perempuan yang sedang mengandung, sedang hamil. Bagaimana sih mereka harus menghadapi pandemik ini Hmm. gitu. Ya, memang ada kerentanan juga ya dari untuk perempuan dari sisi kesehatan. Jadi Mhm. memang tidak cuma dari virus corona saja gitu. Memang perempuan ada memerlukan layanan kesehatan yang spesifik gitu. Khususnya memang karena ada virus corona maka mungkin layanan serta fasilitas kesehatan kan menjadi terbatas kan karena fokusnya ke situ. Nah, layanan spesifik ini misalnya terkait misalnya ibu hamil tadi yang seperti yang V udah sebutkan gitu Mhm. kan, itu mereka perlulah menjaga reproduksinya untuk tetap sehat gitu. Nah, itu Betul. mungkin layanan ini jadi terbatas saat ada pandemi. Namun kalau untuk tadi pertanyaan mengenai kesehatan, kalau dari kami sih mungkin ikuti saja anjuran dari pemerintah, juga anjuran dari semua untuk menjaga kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian juga apabila ada keluhan atau gejala itu Mhm. menghubungi meminta layanan medis gitu. Cuman kalau misalnya terkait dengan informasi, mungkin bisa juga lihat website WHO ya. Karena di website tersebut ada juga tanya jawab seputar COVID-19 dan salah satunya juga tentang kehamilan, persalinan dan menyusui gitu. Mungkin bisa dilihat di situ. Kemudian di sosial medianya juga ada Mhm. terkait dengan mitos dan fakta Penting seputar itu. COVID-19. Iya, bisa Karena seperti sekarang ini kan kan. berita macam-macam, jadi kita juga harus pintar-pintar untuk memilah-milih Hmm, kan berita mana yang baik dan mana yang asal-asalan. Nah, benar, Mbak Diska, benar, benar. kemarin juga aku kan sempat baca artikel dari Forbes. Hmm, Itu artikelnya membicarakan tentang negara-negara yang paling baik merespons COVID-19 ini. Respon mereka tuh yang paling baik. Dan ternyata negara-negara ini memiliki pemimpin perempuan gitu. Jadi perempuan. ini menarik sekali. Dan itu banyak Hmm, sekali negaranya. Jadi aku mau denger dong gimana sih dari Mbak Diska penjelasannya tentang hal ini. mm-mm. Itu aku lihat juga tuh di Instastory V ya waktu itu Iya, sempat aku di sempat post update juga. karena uh, Mm-mm. Emang perempuan selain ada kerentanan, tapi juga sebenarnya punya potensi yang sangat besar gitu. Termasuk ya pemimpin gitu di situasi ini dan di situasi krisis gitu. Tapi memang kalau kita lihat faktanya ya, misalnya kayak secara data secara global gitu untuk tenaga medis yang di sektor kesehatan 70% memang perempuan gitu. Tapi jadi mereka frontline ini tuh 70% mm-mm. tuh perempuan. Iya, benar. Di frontline ini 70% perempuan, tapi mereka di level pekerja gitu. Jadi bukan pengambil keputusan. Nah, Hmm, sehingga ketika perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, jadi penanganan terhadap COVID-19 ini salah satunya dan krisis lainnya misalnya itu jadinya tidak memperlihatkan kebutuhan spesifik perempuan seperti yang tadi sudah disebutkan dan resiko-resikonya. Misalnya ada potensi akan kekerasan seperti tadi sudah dijelaskan, kemudian juga mungkin untuk seperti untuk petugas medis mungkin mhm. tidak terlalu di agak abai di
hygiene kitnya gitu misalnya. Iya, 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 Untuk iya, betul. hygiene kit yang khusus untuk perempuan seperti itu. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan khusus itu yang terkadang abai karena banyak kan suara laki-laki gitu kan. Jadi kebutuhan spesifik perempuannya tidak ter inilah, Jadi tidak penting ter sekali untuk semua yang lagi nonton live Instagram ini, terutama perempuan, untuk lebih berani involve dalam mengambil keputusan. Ya kan, Mbak Diska? ya ya memang kita sih yakin ya perempuan memang punya potensi itu, cuman mungkin karena ada sedikit tantangan juga di akses ya. Karena itu dari segi apa jumlah perempuan yang ada di kepemimpinan juga akhirnya jadi tidak sebanyak laki-laki gitu. Oke. Tapi memang kepemimpinan perempuan ini terbukti sih efektif seperti yang Faye sempat share di Instastory itu. Betul, betul, betul. Gitu. Oke, Mbak Diska. Terakhir mungkin aku akan menanyakan soal apa sih yang bisa dilakukan saat ini kan semua sedang fokus kan bagaimana mereka Hmm. melawan COVID-19 ini. Jadi kalau dari Mbak Diska sendiri, dari UN Women, ada nggak sih saran untuk kita semua bagaimana apa yang bisa dilakukan untuk kita, ke diri Hmm. kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita? Hmm. Oke, untuk terkait tadi sempat lupa di mention terkait Hah? dengan beban pekerjaan rumah tangga. Hmm? Ini memang pekerjaan rumah tangga itu sesuatu yang harus dikerjakan oleh semua ya gitu. Jadi tidak bisa hanya diharapkan untuk perempuan saja yang melakukan hal tersebut. Jadi di situasi seperti ini dan semoga setelah semua ini berakhir ada pembagian pekerjaan rumah tangga di rumah. Jadi bapak-bapak, anak laki-laki juga Betul. harus ikut terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Apalagi di situasi pandemi, kemudian ada beban pekerjaan rumah tangga yang cukup besar, itu juga kan berdampak juga ya secara fisik dan psikologis, nanti berdampak juga ke kesehatan. Ketika anggota keluarga, misalnya perempuan sakit kan itu juga akan berdampak juga untuk keluarga. Yang ngurusin anaknya Untuk nanti siapa? ya cukup besar lah gitu. Betul, Terus betul. mungkin untuk teman-teman semua di situasi seperti ini, pertama sih be safe ya, Mhm. untuk tetap menjaga kesehatan, ikuti anjuran yang sudah ada dari pemerintah untuk menjaga jarak, cuci tangan, dan apabila punya pilihan untuk bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, berkegiatan di rumah, stay at home gitu. Tapi kalau misalnya tidak Itu ada masih susah pilihan, ya. ya Betul, masih ada tantangan betul, betul. gitu. Nah untuk yang masih harus keluar rumah, memang tidak ada pilihan untuk itu, tetap menjaga diri, pakai perlengkapan perlindungan diri itu penting. Kemudian juga tetap terinformasi dengan informasi terkini seputar COVID, tapi juga mungkin ada sedikit himbauan kali ya. Jadi kayak mungkin lebih bijak dalam memaknai maupun menyebarkan berita gitu untuk cek fakta selalu, kemudian juga biar semua terinformasi dengan benar. Kemudian juga kadang tuh pemberitaan ada dampak juga ya ke psikologis gitu, karena ini situasi yang sangat sulit. Tidak semua bisa menerimanya dengan baik gitu. Jadi apabila perlu memang break dari membaca berita, lakukanlah gitu untuk Iya, break iya. sejenak Itu aku dari setuju ini. sekali sih, Mbak Diska. Faye kan waktu itu sempat cerita juga ya Ya, mengenai hal itu jadi mungkin untuk gitu. teman-teman yang bertanya-tanya apakah aku melakukan anjuran dari Mbak Diska, ya salah satunya break dari baca berita itu penting sekali sih untuk kesehatan mental. Benar-benar. Dan mungkin satu lagi, ini situasi yang tadi disebutkan ya sulit, belum nggak pernah kita sangka-sangka sebelumnya ini akan terjadi. Jadi nggak semua itu bisa menerima ini dengan baik-baik aja gitu. Bagi sebagian orang, mungkin sebagian besar orang, situasi pandemi ini sangatlah sulit dan yang sudah di kondisi sulit sebelumnya pun mungkin semakin terpuruk dengan adanya kondisi ini gitu. Jadi sebisa mungkin saling dukung, apabila punya kemampuan lebih, bantulah gitu. Kemudian apabila teman-teman ada yang sudah berupaya membantu, didukung selalu, terus jangan di-discourage juga. Kemudian terakhir perkuat solidaritas kali ya. Terus
karena ini situasi yang sangat berat untuk semua dan ini wajar banget gitu kalau kita feeling down. Jadi saling menguatkan dan kita hadapin ini bersama-sama. Oh, oke. Thank you Mbak Diska. Thank you, Faye. Udah sih itu aja pertanyaan dan yang mau aku bahas. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa besok masih akan ada live Instagram lagi dengan teman kita, teman lain ya dari UN Women Indonesia. Kalau gitu, thank you Mbak Diska. Sekarang Thank you, mungkin Faye. aku Stay safe ya. aku akan live lagi sama teman kita Tatiana Safira untuk ngobrolin hal lainnya. Thank you Mbak Yeah, Diska. thank you, Faye. Stay safe, stay healthy. Nah, untuk teman-teman semua yang masih nonton, tadi kan Mbak Radiska sempat membahas tentang solidaritas. Dan kali ini aku juga ingin menyampaikan ke teman-teman semua, saat ini aku sedang bekerja sama dengan kitabisa.com, crowdfunding, di mana dukungan yang akan aku berikan kepada perempuan-perempuan ini akan disalurkan melalui 3 NGO, yaitu Kaliana Mitra, lalu juga ada Kapal Perempuan dan juga Koalisi Perempuan Indonesia. Dan di crowdfunding ini aku nggak sendirian karena aku punya teman-teman lainnya yang ikut membantu. Salah satunya adalah Tatiana Safira. Sekarang aku akan invite Tatiana untuk bercerita. Sebentar. Hai Tata, halo. Hey, how are you? I'm good, how are you? Tadi kamu I'm good juga udah sempat too. live ya? Iya, dan aku tadi nontonin juga sih dari awal mulai live ini membahas soal apa ya, perempuan Perempuan. menghadapi COVID ini. Pembahasannya benar-benar menarik, membuka mata banget, dan it's actually very important for people to realize ya. That's true. Tata, pertama aku mau ngucapin thank you. Tata udah ngasih waktu Tata untuk bisa live bareng-bareng di sini. Mungkin teman-teman belum tahu nih. Jadi aku bersama teman-teman lainnya, salah satunya Tata melakukan crowdfunding, di mana uangnya itu untuk kita salurkan membantu perempuan-perempuan lainnya. Mungkin aku mau nanya ke Tata alasan Tatiana, mungkin orang-orang bingung Tata siapa? It's actually Tatiana. Alasan Tatiana, kenapa sih Tatiana melakukan hal ini? Apa sih yang membuat Tatiana bergerak gitu? I mean, ini adalah masa-masa yang sangat sulit banget gitu, dan seperti yang udah dibahas tadi juga, wanita, perempuan itu tuh merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang udah paling rentan, paling merasakan dampak yang menurut aku juga sangat disproporsional ya gitu. Betul. Dan itu terjadi di semua lini dan juga semua bagian kehidupan gitu. Like any crisis sih sebenarnya, kayak krisis apapun yang terjadi itu kan selalu mempertegas ketimpangan atau kayak kesenjangan yang memang udah ada. Dan ya kali ini it's also women gitu. Betul, jadi banyak banget yang bertanya kan, kenapa perempuan? Karena sebelum ada krisis saja, perempuan juga udah di posisi yang kurang, yang tidak serata dengan laki-laki. Exactly, dengan kesenjangan upah misalkan kayak sekarang, maksudnya sebelum ada pandemi ini, kesenjangan upah itu kan udah menjadi sesuatu yang sangat normal gitu. Tapi dengan kemudian adanya ini dan wanita akhirnya jadi nggak bisa kerja gitu, mungkin kan tabungan mereka jadinya juga nggak cukup buat mereka mau survive ke depannya. Jadi it's very sad sih gitu, karena kayak maksudnya wanita yang paling rentan terpapar dampak negatif dari pandemi ini, tapi di satu sisi juga wanita itu tuh adalah yang ada di ujung tombak yang ibaratnya ada di garda depan gitu untuk melawan ini juga. Contohnya kayak para tenaga medis gitu yang kebanyakan adalah perempuan juga gitu kan. Betul, belum lagi beban berganda yang tadi sempat dibahas kan di rumah, dengan anak-anak sekolah di rumah juga perempuan harus ada yang bekerja dan mengurus anak. Exactly, karena perempuan itu kan punya tugas untuk apa ya, menjadi leader di komunitasnya gitu, untuk mendidik. Ya itu dimulai dari rumah dia sendiri, keluarga dia sendiri gitu kan. Thank Dan you, itu aku Tata. berasa banget sih, maksudnya karena kan aku tinggal di lingkungan yang memang kayak ada banyak
apa sih kayak toko-toko, warung, itu semua kebanyakan memang perempuan yang running kan. Jadi Betul. kemarin tuh lagi kita lagi crowdfunding, aku juga jadi penasaran kan, pengen lihat gitu, yang memang dekat aku tuh seperti apa sih gitu, kayak ya emang keadaannya tuh sesulit itu sekarang, bahkan ada sampai beberapa warung yang terpaksa harus tutup gitu Betul karena sekali. susah, udah penghasilannya nggak nutup lagi buat mereka. So that's why aku akhirnya tergerak ketika diajak untuk ikut crowdfunding ini gitu. Ya, dan untuk teman-teman mungkin yang belum tahu harus bagaimana, bisa ikutan donasi dan bisa langsung dilihat di profile Instagram aku dan juga Tatiana, ada linknya di sana. Dan yang terakhir, Tata, sebelum aku mengudahkan Instagram Live ini, ada nggak pesan-pesan dari Tata untuk teman-teman semua? Apa ya? Sebenarnya kurang lebih sama sih kayak yang tadi disampaikan sama Mbak Nggak Radiska bisa. itu ya, kayak Mhm. tetap semangat. Kemungkinan untuk kita ngerasa down dan helpless dan powerless itu tuh sangat besar karena apalagi kita stuck di rumah ya gitu, kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa. Aku juga awalnya sempat mikir kayak gitu, tapi kayak sebenarnya there's so many things that you can do. Contohnya kayak misalkan kita melakukan crowdfunding ini gitu. I mean we're all spending time on the internet and on our phones or laptops anyway, jadi kayak sebenarnya bisa banget kita menyisihkan sedikit waktu dan juga mungkin apa ya, rezeki yang udah kita punya untuk dibagi ke orang-orang yang memang kurang beruntung. Dan apalagi yang bisa dilakuin, mungkin kayak contohnya kemarin tuh aku sempet bagi-bagi sembako gitu kan, dan Mhm. karena aku tahu warung-warung di dekat rumahku ini pada tutup, akhirnya aku inisiatif untuk kayak ya udah bantu mereka lah gitu. Aku pesen sekalian yang banyak banget supaya mereka juga bisa ada penghasilan gitu, cause that really matters for them, they have family to feed juga kan soalnya. Benar Jadi sekali. pokoknya tetap semangat, tetap positif, dan sebisa mungkin waktu kosong yang dipunya saat ini ya digunakan semaksimal mungkin lah. Ya, oke Tata. Kalau dari aku untuk semuanya, sebelum aku mengudahkan live Instagram ini, palingan harus tetap semangat, saling membantu sesama, dan walaupun sekarang kita semua berjarak, kalian juga harus ingat kalian itu nggak sendirian. Oke, Yes. thank you Tata. Tuh. Bye. Ya teman-teman, barusan udah selesai Instagram live aku ngobrol-ngobrol sama Tatiana. Terakhir aku cuma mau ngingetin, besok masih akan ada live Instagram bersama dengan UN Women Indonesia, dan topik yang akan dibahas lebih spesifik kepada bagaimana dampak ekonomi terhadap perempuan. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran, bisa nonton besok, dan juga nanti di Instagram Story aku akan kasih list tadi hotline yang bisa dihubungi kalau kalian mengalami kekerasan di rumah atau punya teman atau kerabat yang juga menjadi korban. Selain itu, ya gitu aja. Thank you, please semuanya stay safe, semangat terus, dan besok ketemu lagi sama aku.